Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bisa bertemu dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan Kau beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik Tuhan. Keluarga yang masih utuh, untuk orang-orang yang masih mengasihi kami, untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan yang berjudul syarat. Di dalam Yohanes 15 kita akan baca. Yohanes 15 ayat 1-8. Judulnya adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kebanyakan orang Kristen menggunakan ayat nats ini untuk mengklaim setiap janji Tuhan kepada dia. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi kebanyakan lupa kalau di dalam ayat itu juga tertulis syaratnya, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sekalipun kita memakai ayat ini sebagai senjata untuk menggugah hati Tuhan agar janji firman-Nya dipenuhi, tidak akan berguna sama sekali jika syarat yang diminta Tuhan tidak kita penuhi. Sama seperti kalau kita ingin mendapatkan satu hadiah dari perlombaan, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar kita bisa memenangkan hadiah yang disediakan dalam perlombaan itu. Sama, Tuhan juga tidak menuntut banyak sama kita, tetapi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Syarat yang pertama adalah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Kehidupan kita seluruhnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kehendak pribadi kita harus dimatikan dan ditaklukkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Itu yang Rasul Paulus katakan. Kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup kita harus mencerminkan sifat-sifat Kristus. Syarat yang kedua adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Jikalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita dapat menggunakannya untuk melepaskan kuasa untuk memenuhi janji-janji firman-Nya.
Karena setiap firman yang tertulis dalam Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman-Nya tinggal di dalam kita, berarti kita merenungkan siang dan malam dan berpegang kepada segala perintah-Nya. Taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Enggak siang dan malam saja saudara, tapi setiap hari dalam kehidupan kita 24 jam. Kita harus berpegang kepada segala perintah Tuhan. Di dalam Amsal 7 ayat 1-2 dikatakan, "Hai anakku, berpeganglah kepada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah kepada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu." Kalau biji mata kita saudara mau dicolok, nih saya kasih deh mata kita dicolok. Enggak lah saudara, pasti kita akan otomatis refleks malam. Kalau perlu saya tonjok yang mau nyolok mata saya. Karena kita tidak akan bisa melihat apa yang akan terjadi kalau mata kita sampai dicolok. Seperti itulah. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Artinya apa? Benar-benar harta kita yang paling berharga adalah mata kita. Sudahkah kita hidup dalam ketaatan? Hanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang bisa jawab semuanya itu. Jangan pernah menuntut Tuhan memberkati kita apabila kita tidak melakukan apa yang harus menjadi bagian kita. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Bila renungan pagi ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk berpegang kepada perintah Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Tuhan, kami mau berpegang kepada firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami seutuhnya dipegang oleh Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang akan memimpin kehidupan kami, Kau yang akan menyertai kami. Sepanjang hari ini Bapak, apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah itu Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.